Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uteng Zulkarnain dari UPTD Puskesmas Lame Payung. Tugas saya di UPTD Puskesmas Lame Payung sebagai promosi kesehatan atau promkes. Pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah atau di tatanan dunia pendidikan. PHBS sekolah ini berlaku ketika siswa aktif sedang berada di sekolah. Bagaimana siswa itu bisa atau mampu untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. PHBS sendiri berpengertian yaitu sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok dapat menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat. Itu definisi PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Tujuan umum dari PHBS ini yaitu untuk memperdayakan setiap siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar tahu, mau, dan mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam mewujudkan sekolah sehat. Tujuan khususnya dari PHBS di sekolah ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan tentang perilaku hidup bersih dan sehat bagi setiap siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah. Meningkatkan peran aktif setiap siswa, guru, dan masyarakat di lingkungan sekolah dalam upaya ber-PHBS di sekolah. Mendirikan setiap siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah dalam ber-PHBS. Memandirikan. Ada 14 indikator PHBS di sekolah. Apa saja 14 indikator itu? Yang pertama, memelihara kesehatan rambut agar bersih dan rapi. Yang kedua, memakai pakaian bersih dan rapi. Yang ketiga, memelihara kuku agar selalu pendek dan bersih. Keempat, memakai sepatu bersih dan rapi. Kelima, berolahraga teratur dan terukur. Keenam, tidak merokok di sekolah. Ketujuh, tidak menggunakan nafza. Kesembilan, menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Kesepuluh, menggunakan air bersih. Kesebelas, mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. 12, membuang sampah ke tempat sampah yang terpilah. 13, mengonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah. Dan yang ke-14, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan di sekolah. Perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah ini diterapkan ketika siswa sudah mulai aktif belajar di sekolah. Untuk sementara waktu mungkin ya, karena kondisi kita dalam keadaan menghadapi pandemik atau wabah COVID-19 atau virus corona, sementara mungkin kegiatan belajar dan mengajar dilakukan melalui daring atau melalui media jarak jauh. Sekarang kita akan membahas mengenai informasi terbaru yang sedang diberlakukan dalam masa pandemik itu, yaitu tentang AKB, adaptasi kebiasaan baru atau disebut juga new normal. Nah, AKB, apa sih AKB itu? Adaptasi kebiasaan baru itu seperti apa? Apakah corona itu sudah berakhir? Tentu belum ya. Cuman ada sebuah kemajuan dalam artian dari proses wabah ini, ada penurunan kasus-kasus yang terjadi dari sebelumnya. Maka mulai sekarang sudah diberlakukan AKB atau new normal, adaptasi kebiasaan baru, yaitu penyesuaian diri kita pada masa
pandemi COVID-19 untuk menjalankan hidup supaya aman, sehat, dan produktif. Karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam AKB ini? Ada 5 disiplin AKB yang perlu tentu diperhatikan oleh semua masyarakat, dan termasuk di sini mungkin para siswa, baik berada di rumah, di lingkungan rumah, atau nanti ketika keluar rumah. Yang pertama, pakai masker. Pakai masker, jangan lupa ya. Mau keluar rumah, mau melakukan aktivitas di luar rumah, tolong pakai masker. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Ketiga, jaga jarak minimal 1-2 meter. Keempat, tidak berkerumun. Yang kelima, ini yang lebih penting lagi, yaitu menjaga imunitas tubuh. Makan makanan yang bergizi, berolahraga yang teratur. Tentu berolahraga juga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Karena virus ini mampu dilumpuhkan hanya dengan imunitas tubuh kita. Jadi ini hal yang paling penting, yaitu menjaga imunitas tubuh. Kalau perlu, kita bisa mengkonsumsi multivitamin, vitamin C ya. Yang lebih penting lagi, makanannya makanan yang bergizi. Adaptasi kebiasaan baru ini dibuka awalnya dari 9 sektor ekonomi. Ini bertujuan, walaupun dalam masa pandemi, ekonomi kita tetap berjalan lancar, supaya semua aktivitas yang lainnya tidak terganggu. Bukan berarti corona sudah berakhir atau pandemi sudah berakhir. Cuman kita melakukan aktivitas seperti sebelum wabah ini terjadi dengan melakukan protokol-protokol kesehatan sebagai upaya agar kita tetap aman dan tetap produktif. Ada beberapa penerapan AKB di beberapa sektor. Misalkan anak-anak ini berarti bapak ibunya kan ada yang ngantor. Nah, saat aktivitas ngantor, apa saja sih yang perlu diperhatikan saat AKB ini? Pertama, wajib pakai masker. Kedua, membawa minuman vitamin C atau multivitamin. Ini sebagai upaya untuk menjaga kekebalan tubuh. Ketiga, membawa alat makan sendiri. Keempat, membawa sejadah sendiri. Ini khusus bagi yang muslim ya. Selanjutnya, membawa tisu basah, dan jangan lupa juga membawa hand sanitizer. Nah, ada lagi AKB ketika kita naik ojek online. Apa saja yang harus diperhatikan? Pertama, bawa helm sendiri. Tetap masker ya, dipakai masker, pakai masker. Bawa helm sendiri, pakai sarung tangan, pakai baju diusahakan dengan lengan tangan panjang. Bawa tisu basah, bawa hand sanitizer, dan drivernya diusahakan membawa desinfektan ya. Ada lagi penerapan di moda transportasi, misalkan seperti kereta. Itu diusahakan kita jaga jarak ya, selain dengan menggunakan hal-hal yang tadi dalam artian masker, hand sanitizer, sarung tangan. Misalkan jaga jarak. Di tempat kerja, nah ini di tempat kerja diberlakukan untuk bapak ibu guru yang masih melakukan aktivitas di tempat kerja, atau mungkin
untuk orang tua siswa yang orang tuanya bekerja. Pertama, saat tiba di tempat kerja, segera cuci tangan. Kedua, gunakan siku untuk menekan tombol lift. Ini misalkan kalau tempat kerjanya bertingkat ya, dan menggunakan lift. Tidak berkerumun dan tetap menjaga jarak. Bersihkan meja atau area kerja. Kurangi menyentuh fasilitas atau peralatan bersama. Keenam, usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke tempat kerja atau ke ruang kerja. 7, biasakan tidak berjabat tangan. Ke-8, masker tentu tetap digunakan. Nah, ketika saat tiba di rumah, ketika kita sedang melakukan aktivitas di luar, baik itu olahraga atau ada keperluan-keperluan lain, atau setelah pulang kerja, yang pertama, ketika datang ke rumah, pertama jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. 2, cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Ketiga, membersihkan peralatan seperti handphone, kacamata, tas jika diperlukan. Baru setelah itu kita bisa melakukan aktivitas lainnya. Itu contoh beberapa protokol kesehatan dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru. Masih banyak lagi protokol-protokol kesehatan yang mungkin sekarang bisa diakses di media-media sosial atau secara online ya. Itu sama aja. Inti dari semua ini AKB itu kita tetap melaksanakan aktivitas sebelum terjadinya pandemik ini dengan menerapkan protokol kesehatan agar kita tetap aman, sehat, dan produktif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.